Halo Om, Halo, sama siapa nih saya? Ya, kenalin. ah, Ini aku Alvin dari Alvin. Hai. Oke, makasih. Iya. Ya, ya, Apa gimana kabar nih? Om? Baik, 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 baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat di rumah. Di Sehat, rumah sehat. aja nih. Rumah aja. Lagi libur juga ya, lagi tahun baru Islam. Oh iya, sama kalau Iya. keluar kan persyaratannya banyak gitu. Iya. Udah vaksin Om? Sehat? Belum, 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 belum. Oh belum. Karena kemarin baru isoman saya, baru ini, tapi udah. Oh. Berarti harus nunggu 3 bulan kan, baru boleh vaksin. Oh iya iya iya. Sehat-sehat terus ya Om ya, keluarga juga Ya, ya. Oke, Kang Dewan Pos udah gabung sama kita nih, oke. gengs. Ngingetin lagi kalau mau nanya ada kolom Q&A di bawah, silahkan dikirim aja pertanyaan seputar Bang Iwan. Tentunya kalau bisa seputar single barunya 1601 nih. Jadi kita mulai aja pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nih Bang, kan baru rilis single 1601 nih. Ya, ya. Nah, ini dari judulnya aja sebenarnya udah banyak pertanyaan nih. Hmm. Kenapa sih pakai angka? Maknanya apa sih? Tapi sebenarnya Bang Iwan kan enggak udah apa ya? Udah sering pakai judul angka ya ke 1910, 50, 50. Nah, kalau 1601 ini apa? Iya, saya memang sering pakai kayak dulu album hijau aja lagu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 gitu. 1910 Hmm. dan seterusnya gitu. Dan berikut ini juga 1601. Ini sorry. Aduh. Aduh. Mudah-mudahan nggak ketularan. Amin, amin. Apa angka ya? Itu tanggal, tanggal Iya. apa? Tanggal Oh, tanggal. tanggal dibuat lagu itu 16 November sampai tanggal 1 Juni. Di official apa di Musika itu Oh. apa, ada saya sempat ngomong itu 1 Januari, salah, yang benar 1 Juni. 1 Juni. Jadi Oh, berarti bukan 16 Januari ya? Salah bukan, ya? bukan, bukan salah. Saya juga salah Hmm. ngomong saya. 16 Januari. Oh iya iya. Tapi enggak, Oke itu oke lagu oke. dibuat dari 16 November sampai tanggal 1 Juni. Nah, dan itu masih Hmm. sebenarnya masih terus tumbuh sih sairnya. Ya, Ah, oke. Berarti dari 16 November sampai 1 Juni. ya, Ya. tentang proses Terus, pembuatan lagu ah, itu. ah. Terus kenapa pakai angka Om judulnya Om? Padahal kan lagunya bukan tentang angka itu kan gitu. Iya, tapi di dalam angka itu kan banyak kejadian gitu. Oh, oke 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 oke. Jadi peristiwa-peristiwa Jadi, yang saya tangkap dari tanggal situ sampai itu, lalu rupanya juga peristiwa itu jauh sebelum tanggal itu kan. Nah, hmm. tuh, karena di situ ada cerita-cerita tentang apa ya, potret kita lah belakangan ini kan, kontemporer Indonesia belakangan ini. Hmm. Oke oke oke. Nah, soal lagunya nih Bang, lagunya sih gue udah dengerin, gue suka banget sih Hmm. nadanya Nah, catchy, hmm. Wah, ceria, pesannya tapi penting juga nih. Tapi mungkin ada audiens yang nonton nih belum tahu nih lagunya tentang apa. Boleh ceritain nggak Bang? Sebenarnya lagu 1601 tuh apa sih? ya itu apa yang aku lihat selama ini dari tanggal itu ada, itu penggalan waktu saya kan. Saya melihat ada Hmm. kejadian-kejadian sosial, politik, kesehatan, bahkan juga ancaman perang di Laut Cina Selatan gitu kan. Hmm. Sementara apa ya kalau nggak ada dasarnya cinta, sulit kita untuk menjawab persoalan-persoalan yang kompleks ini gitu. Jadi Hmm. apa ya udah kita sementara ini yang fokus dulu lah ke apa ke kesehatan kan, kesehatan, Iya. doa penting, kita bergerak Hmm. penting gitu. Ya itu potret-potret kejadian-kejadian pada tanggal itu gitu. Ada soal cebong Hmm. kampret, Katrun Kotru itu kan sampai Iya. sekarang terus itu. Taliban. Taliban, Heeh. Taliban itu KPK kemarin kan rame dibilang ada Taliban, Iya. Taliban kan itu bang. Hmm. Jadi kita itu yang di jempol kita kan, kita lihat, kita dengar, wah, Iya. Setiap hari kita lihat. kayak gitu-gitu. Ya cuman merekam itu aja apa sebagai apa. Hmm. Iya. Nah, tuh buat kalian yang kemarin nanya, Bang Iwan kok nggak ngomongin negara, nggak ngomongin ini. Nah, di Oh, lagu ini sebenarnya Bang Iwan ngomongin banyak hal yang kalian pengen gitu. ada yang nanya memang ya? Ada yang nanya. Ada kemarin Bang, kok Apa nggak ya? ibaratnya ada yang nanya nggak kritis lagi, nggak gini, nggak gitu. Padahal di lagu ini semuanya Oh, tersaji, lengkap malah.
Sebenarnya Even kalau COVID dan lain-lain. sebenarnya kalau Hmm. pertanyaan itu bisa dijawab kalau umpamanya ada yang ngikutin Iwan Fals official gitu ya. Di situ juga ada Hmm. lagu-lagu baru saya yang tentang kekinian gitu. Iya, Tapi bener memang banget. bukan seperti sekarang sekarang sama musika kan ya. Lebih Iya. digarap secara serius video klipnya maupun rekamannya. Kalau yang di Iwan Fals official ya cuma gitar sama handphone aja rekamnya gitu. Oke, berarti follow Iwan Fals official ya buat yang Ya. pengen tahu Iwan Fals seperti itu. Nah, di lagu ini kan Bang Iwan nggak sendiri nih. Ada sosok namanya Sandra Yatify. Ya. Nah, ini bisa ketemu Sandra, gimana ceritanya, Bang? Jadi waktu ada gerhana matahari di Palu waktu itu, tahun berapa ya? Tahun 2016, anak saya ke sana pergi. Dan dia kenalan sama Sandra. Setelah pulang, Cikal cerita sama saya, "Pak, oh ada penyanyi bagus begini." Tinggalnya di Bali rupanya. Sama-sama seneng alam lah. Ah, Nah, terus pas kita ke Bali, saya dikenalin sama dia. Terus saya mulai buka-buka di YouTube kan, wah unik juga suaranya, terus musiknya, terus pandangan-pandangan hidupnya tentang adat istiadat, tentang kebudayaan, tentang apa eh, isu-isu kekinian gitu kan. Lalu ya hmm. udah terjadi begitu aja gitu. Lalu saya ada beberapa kerjaan di rumah, situs budaya, konser gitu. Saya pikir saya ajak dia sebagai bintang tamu. Lalu ada beberapa pertunjukan saya ajak lagi di Ancol kalau nggak salah gitu. Dan Hmm. terakhir ini album ini. Jika oh Pak, lagu ini cocok sama Sandra nih gitu. Oh iya ya. Oh, oh Gitu. ada jasa Cikal ya di balik Oh iya. kolaborasi dan dengan Sandra ini. Ya, saya Hmm. bilang sama jika apa ada tadi, wah Sandra itu datang dari matahari. Iya, Sandra juga harusnya ada di IG Live ini, cuman dia lagi ada urusan Iya, penting katanya. Dia lagi di Islandia kan, kalau nggak salah iya. ya Om ya. Lagi sekolah Mm-mm. dia, sekolah kebudayaan Iya, Islandia sama bahasa gitu. iya. Jadinya kita hari ini berdua aja nih. Ya, Terus dari banyaknya penyanyi yang Om Iwan sebenarnya kenal, kenapa milih Sandra? ya, ya apa ya ini soal kenapa itu ya mungkin jawabannya mungkin lebih berjodoh aja barangkali ya. Kenapa kok Hmm. Sandra itu ya saya juga nggak tahu kenapa Sandra gitu. Kalau apa karena ya apa ya buat saya dia tuh semacam kalau di ibarat air ya air putih gitu. Eh, Hmm. Kewajaran dia dalam bersikap, dalam hidupnya dan nyanyi juga enggak ini. Dan untuk tema-tema tema 1601 saya pikir Sandra waduh cocok banget ini dan ternyata memang benar dia sumbang syair juga tentang wah dia ngasih Oh saya iya, iya. setelah potret saya itu setelah potret kejadian-kejadian 1601 itu lalu Sandra nyumbang satu bait tentang pencerahan tentang bahwa orang harus dibangunkan bahwa Hmm. perasaannya pikirannya dan segala macam itu harus dikabarkan tentang kayak gitu-gitu oh jadi oke. Oke, terus berarti kan sebenarnya Bang Iwan ngajak Sandra nih nggak, Bang Iwan juga merhatiin karyanya Sandra dan Oh, aktivitasnya ya. oh ya Tapi ini kan dia aktivis lingkungan hidup, masyarakat adat hmm, gitu. Dia kerja di situ apa iya. namanya? Memperhatikan persoalan-persoalan kayak gitu gitu. Itu poin buat saya karena kita nyanyi kan sebenarnya cerminan dari perilaku hari-hari kita. Gitu. Jadi Hmm, oh oke gitu. iya, dia bukan sekedar penyanyi lah ya, Ya, punya something gitu. ya ada yang ingin disampaikan gitu kan. Gitu aja. Mm-mm. Terus Sandra kan bisa tergolong musisi muda ya. Selain Sandra, apakah Bang Iwan memerhatikan musisi muda lain juga, kayak mungkin nyimak di YouTube atau Spotify, atau mungkin ngobrol sama Cikal dan lain-lain? Iya, eh iya, waktu saya kan sebelum pandemi kan saya sering jalan keliling ya, konser-konser jalan Hmm. darat saya suka gitu. Nah, perjalanan dari kota ke kota yang menghibur saya ya musik kan. Kadang-kadang di mobil itu di kendaraan saya putar. Ya tentunya kan
di Spotify khususnya saya dengar situ kan banyak tuh ya Iya. penyanyi-penyanyi terutama yang indie itu yang mereka produksi sendiri itu ya. Ah, oh Itu iya iya iya. unik tuh musik-musiknya, sastranya, syair-syairnya dan perjuangan mereka untuk hidup gitu, untuk hadir di kancah musik. Dan rupanya waduh, kita sangat kaya dengan seni suara dengan penyanyi-penyanyi muda dan ada di indie. Industri udah nggak aneh ya. Tapi kalau di indie wah, dan di jalanan juga sebenarnya kelompok-kelompok penyanyi jalanan itu. Saya senang dengar musik-musik seperti itu. Teman-teman di teater juga. Dan wah sangat kaya gitu. Akhirnya setelah saya mendengar itu banyak mendengar. Tapi saya nggak tahu siapa-siapa. Saya hanya mendengar aja, menikmati aja gitu ya. Saya ngomong sama Cikal karena Cikal yang kerja di manajemen kan di rumah itu. Wah ini kita kayaknya di rumah saya ada panggung kita. Jadi bisa nampung berapa ribu orang. Ada panggung, ada sound. Kayaknya kita harus fokus ke teman-teman indie nih untuk bikin pertunjukan-pertunjukan gitu. Nggak taunya kena pandemi kan. Pandemi akhirnya nggak Iya. jadi, waduh. Ya udah gitu akhirnya Aduh. udah. Cikal ngajak Sandra dan teman-teman lain untuk di album saya. Ya udah kita ketemu di album aja lah kalau gitu. Berarti single ini nanti bakal masuk ke album baru, Bang? Iya, salah satu dari lagu di album baru. Oke, apakah album barunya itu bakal kolaborasi seperti dengan Sandra semua atau Ya nanti kita enggak lihat gitu aja semua? lah. Kita Pasti ini ya, masih rahasia ya. ya masih proses tapi ya oke gitu kira gitu. Tapi soal kan dulu Om Iwan pernah bikin album in collaboration with ya. Mungkin Ya. tertarik bikin in collaboration with part 2 gitu karena ini udah ada Mas Sandra. Konsepnya mungkin sama musisi indie gitu atau gimana gitu. Iya. Itu memang soal kolaborasi memang naluri saya kayaknya. Saya dari tahun 79 sebenarnya. Tahun 79 itu awal pertama saya nyanyi ada grup saya namanya Kelompok Amburadul dulu tuh. Kalau Alvin namanya, Alvin ya. Alvin, iya. Ya, kalau Alvin ngikutin perkembangan musik saya tahun 79 tuh ada nama grup saya pertama kali itu Kelompok Amburadul. Lalu itu kelompok itu. Lalu saya rekam di 8EH Radio ITB dulu juga dengan ada 3 orang teman-teman. Lalu perkembangan waktu saya dengan teman KPJ kelompok penyanyi jalanan. Kelompok penyanyi jalanan. Lalu setelah itu ada suami kan. Suami ya. Sebelum suami ada kereta juga ada grup saya. Jadi lalu ada kantata. Jadi Kantata Takwa. Lalu ada hijau. Jadi itu saya naluri saya seperti itu gitu, ingin ketemu teman lebih banyak gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya, karena mungkin ya sebagai manusia kan kodratnya bersosial ya. Walaupun dan sekarang ini ada sama Sandra dan jadi itu kira-kira gitu. Mantap sekali. Ya mau ngingetin juga buat audiens. Di sini kita bakal ada sesi Q&A sebentar lagi nih, mungkin 10 sampai 15 menit. Tentunya pertanyaan yang dipilih ya kalau bisa seputar single barunya gitu ya. Boleh di sini ada tanda tanya, dikirim aja. Nanti bakal gua langsung tanyain ke Om Iwa. Ini udah ada beberapa nih Om. Kita lihat dulu ya pertanyaannya ya. Ya. Wah, ini seru nih. Ini Om dari Awe. Tips jadi musisi yang baik gimana sih, Bang Iwan? Ya, musisi ya latihannya ya bermusik aja terus tiap hari. Kalau pelari kan latihannya lari tiap hari. Kalau pemusik ya main musik tiap hari. Tapi jangan kasihkan main musik lupa makan, lupa tidur. Tetap bermain musik setiap hari terus main musik, pasti ada peningkatan. Selalu ada peningkatan. Benar. Tetap dengerin musik juga tentunya, nggak cuma main. Ya, kalau dengerin musik kalau ini ya, tapi kalau mau sebagai pembuat ya, pencipta gitu ya. Kalau untuk kawasan ya silakan ya dengar, tapi jangan terpengaruh loh, kasihkan mendengar nanti pengen jadi si anu gitu. Nah, bener banget nih. Yang penting kan suara hati gitu ya. Kan setiap orang original, setiap orang istimewa. Jadi kalau kamu mendengarkan suara hatimu ya, insya Allah musikmu akan sendirian, kita akan nggak sama dengan orang lain. Tapi kalau untuk sekedar hiburan, untuk wawasan, untuk pelajaran ya silahkan mendengar
untuk pergaulan ya. Gitu. Tapi jangan sampai Gitu. rusak originalitas gitu kan. Kasih Sip. kan nanti kan Nah, dengar orang lain, wah dia bagus, gue mau deket dia, wah nanti kehilangan diri kita. benar. Ibaratnya kalau pengen dengerin Iwan Fals, ya dengerin Iwan Fals gitu kan. Jangan dengerin musisi yang mirip Iwan Fals kan gitu ibaratnya. Walah. Oh, ya itu lain lagi kalau sebagai pendengar kan. Kan tadi pertanyaannya musisi yang baik ya. Oke. Musisi yang baik seperti apa ya gitu. Tapi kalau mau jadi pendengar ya memang beda ya orang yang memainkan dan yang mendengar. Itu juga. Benar. Wah, ini ada pertanyaan bagus juga nih Om. Apa nih? Dari Darmin Yahud, Om Iwan kan udah bikin puluhan album. Apa ada yang Om rasa belum tercapai di album-album terdahulu? Mungkin ada ketidakpuasan nggak sih di album-album dulu yang pas udah rilis, aduh harusnya begini nih gitu. Ya selalu begitu. Kenapa kok syairnya gini? Kenapa kok melodinya gini? Kenapa lagunya gini? Kenapa kok musiknya seperti ini gitu? Dan selalu gitu. Tapi kan akhirnya saya bilang, oh ini memang proses saya gitu ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang begini itu kan nggak akan ada yang sekarang ini gitu. Ya selalu begitu. Dan kalau diceritain ya. Selalu begitu. Panjang. Nggak tahu sampai. Soalnya albumnya banyak, panjang pasti. Saya bersyukur dengan ketidakpuasan itu. Saya bersyukur sekali dengan rasa apa? Kenapa kok begini gitu. Karena itu yang membuat saya menjadi bergairah juga. Oke. Iya. Yang lain silahkan nanya lagi. Tentunya pertanyaannya kalau bisa seputar 1601 ya, ini salah. Kopi Bapak dari mana ya? Oh, Nah, ini ada yang nanya, pemilihan lagu gimana Om untuk kolaborasi bareng Sandra? Nah, mungkin maksudnya kenapa milih lagu 1601 untuk dibawain bareng Sandra? Jadi sebenarnya teknisnya kalau jawab secara keseluruhan gitu ya, saya store lagu sama Cikal. Saya kasih berapa lagu saya gitu, mungkin sekitar 20 atau 30 lagu gitu ke Cikal. Bahkan mungkin lebih ya. Nah, dari Cikal nanti itu yang milih, kadang-kadang dia ikut sama mamanya, sama adiknya apa atau sama temennya atau udah sortir ya nanti mungkin kalau buat album sekitar 11, 12 atau 10 lagu gitu. Terus dia yang pilih nih kayak gitu. Ya, karena ini semua lagu yang saya buat, saya nggak masalah ya terserah gitu. Yang pilih yang mana gitu. Kalau yang nggak terpilih saya masih bisa keluarin di official atau apa gitu. Oke. Lalu soal penunjukan Sandra tadi juga Cikal, apa nih ini saya mikir oh iya mungkin cocok dia. Dan ternyata memang cocok, dia kasih melodi baru di sela-sela lagu, terus syair tambahan tadi tentang pencerahan, tentang orang harus dibangunin, orang harus disadarkan kayak gitu-gitu. Dan dia menguasai persoalan gitu. Dia sebagai praktisi tadi, sebagai pencinta lingkungan hidup dan pemerhati atau bekerja untuk masyarakat adat. Dan wah ini nilai tambah buat saya kan. Jadi, apabila ada pertanyaan itu, Sandra kan bisa cerita. Kebetulan saya juga pernah bikin lagu Balada Orang Pedalaman, atau tentang lingkungan hidup, tentang apa. Jadi, dan saya suka jenis suaranya juga gitu. Terus karena dia agak bahasa Inggris ke Indonesia agak ini kan, jadi unik juga waktu dia nyanyi pakai bahasa Indonesia. Jadi di kepalanya dia mungkin Inggris, tapi begitu keluar menjadi Indonesia, jadi kata-katanya juga agak unik gitu buat lagu gitu. Kalau untuk yang dengar mungkin. Karena isu yang di lagu itu kan bukan cuma ada di Indonesia, itu di dunia. Soal Israel, Palestina, Amerika, Cina gitu kan. Perang di Afrika, sebagian Afrika Selatan. COVID kan dunia juga. Iya, betul. Yang di kita paling kodrun cebong kampret. Iya, apa? Cebong kampret. Itu kan. Gitu. Tapi proses nyerahin lagu-lagu ke Cikal tuh udah berlangsung berapa lama Om? Apakah baru kali ini atau sebenarnya udah dari album-album dulu? Udah lama.
udah lama. Dia dari proses pembuatan, namanya anak kan di rumah satu tingkat. Dia lihat. Kadang-kadang ya udah itu. Lalu ada direkturnya lain, Lava Pratomo. Produser. Iya. Dia berdua, Cikal sama Lava Pratomo. Udah kita pertama di rumah dulu main-main genjreng-genjreng, terus Lava kerja di laptopnya dia, di studionya dia, dan jadilah musik. Bahkan ada itu itu. Itu berkembang jadi di lagu ini ada Yuyi main bass, terus si Ata main keyboard, lalu Raya anak saya adik Cikal itu dia main drum. Dan ya berempat itu sama saya 5 lah untuk lagu ini. Jadi bentuk band. Dan choirnya dan core di belakang itu ada si Aisyah, ada Nonaria, lalu ada Sekar. Wow. Untuk video klip ya ada itu ya. Terus ada lagi video klipnya tuh artis-artis musika juga. Wah, berarti kolaborasinya sebenarnya luas nih. Banyak musisi luas. Indie lain yang terlibat juga kayak ini Raka Sekar, Nonaria. Iya, campur ini. Banyak nih yang terlibat. Karena mungkin masalahnya juga lebar. Iya benar ya. Masalah dunia dibahas rame-rame juga gitu. Iya, masalah sama-sama gitu. Ya, dikit lagi kita sekitar 8 menit lagi. Oke. Boleh kalau ada yang mau tanya. Oh, ini bagus nih. Dari Rian Nanda Putra. Salam OI. Saya ingin bertanya tentang lagu 1601. Digoyang-goyang sambil berdoa itu apa? Oh, mungkin maksudnya digoyang-goyang sambil berdoa itu maknanya apa tuh, Om? Kalau kita lihat, dia kayaknya nyangkut di otak tuh kalimat itu tuh. Iya, kalau kita kan, kalau saya sebagai Muslim ya, sebagai Muslim kalau zikir la ilaha illallah gitu kan ya ada. Terus tarian-tarian sufi gitu ya. Terus itu muter. Lalu kalau kita lihat gereja gitu ini orang-orang sambil Gregorian itu sambil wah dia nari atau gimana. Terus di lagu-lagu tradisi doa minta hujan atau gitu sama ini wah dia bisa sampai kayak trans gitu itu maksudnya. Dan yang penting sehat ya, kalau kita bergerak aja nggak usah pikiran sederhana aja, kita bergerak 8 menit setiap hari dengerin lagu itu. Kalau apalagi kalau mau diulang dia sampai 40 menit 5 kali itu udah pasti sehat setiap hari. Kalau itu kondisi pandemi seperti sekarang ini kan itu kan olahraga juga penting. Di samping vitamin, di samping itu bergerak penting. Kalau kita udah sehat kan kita bisa berbuat apa aja. Dan mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi teman untuk bergerak gitu. Dan belakangan ada teman-teman saya juga sama anaknya, sama teman-teman kerjanya bareng-bareng nari-nari direkamin, masukin TikTok ya. Wah, lucu banget, seneng banget saya lihatnya tuh. Wah, macam-macam versi kan, gaya ekspresi orang bergerak beda-beda ya setiap orang. Wah, itu kira-kira. Jadi kan semua buat saya segala sesuatu yang baik itu adalah ibadah. Ya itu mungkin artian kan doa ya Allah maha segala-galanya, dia bisa masuk dari macam-macam sisi. Jadi jangan khawatirlah dengan itu. Ya, berarti ini pesan yang universal banget nih. Jangan lupa bergerak, tapi jangan lupa juga berdoa gitu. Ya. Pesannya sangat bagus. Kita cari lagi pertanyaan yang bagus. Wah, ini pertanyaannya sebenarnya udah ada yang banyak ditanyain nih. Nggak ini nih. Nggak mantau kayaknya. Wah, ini ada fans Om Iwan yang curiga nih dari Tami Foodies. Kemarin Petra Siombing posting foto sama Om Iwan. Bakal ada kolaborasi ya, Om? Ya. Dia curiga nih. Ya, ditunggu aja kecurigaannya. Jadi, ya, untuk Tami Foodies ditunggu aja ya. Apakah jadi apa tuh? Curiga yang baik kan nggak apa-apa kan? Curiga yang baik. Nggak apa-apa. Kolaborasi kan berarti baik. Ya, kita berharap beneran kolaborasi. Biasa musisi yang bagus juga tuh. Wah, oh, iya? Hidupnya dari musik, dari kecil main musik, pilihan hidupnya itu kan.
Keluarganya juga kan Om. Oh iya, bapaknya itu kan apa penyanyi gereja ya. Penyanyi gereja. Oh, yang luar biasa itu, yang hidupnya untuk ibadah kan. Iya. Adiknya juga rapper, Iya, iya, iya. band si Hombing. Hmm. Kita tinggal 5 menit lagi. Kalau ada yang masih mau tanya, silakan kirim. Ini sebenarnya banyak yang tanya soal 1601, tapi kita udah jawab tadi. Om Iwan udah jawab. Nanti tinggal nonton rerunnya aja sih kalau mau tahu jawabannya. Tuh ada yang nanya tadi Uh, itu apa soal pandemi ya Pak ya. oh iya, Tapi mah lu udah lewat jauh, nggak tahu siapa namanya. iya ini kita ngambilnya dari kolom questions and answers. Jadi kalau ada yang mau nanya masuk ke kolom ini ya biar kita bisa kurasi. Bang Iwan, bikin lagu dong, judulnya PPKM. Main-main singkatan Om. Eh? Ada yang bilang PPKM pelan-pelan kita mati gitu. Oh ini aja nih dari Ian Yans, kira-kira bakal manggung lagi nggak nih Bang Iwan? Mungkin maksudnya manggung online atau iya kayaknya mungkin bakal ada panggung virtual berikutnya atau apa gitu Om. Iya mau lah, habis kalau nggak gimana nanti pelan-pelan kita mati kalau nggak manggung virtual. Tapi memang kangen saya ketemu langsung gitu. Aduh kapan beresnya nih gitu ya. Ya kita ikut aja lah ini apa prokes ini jangan sampai nggak prokes itu. Apa aduh. Ya mudah-mudahan kita doa lah selesai masalah ini. Benar. Bisa ketemu langsung lagi gitu kan, bisa nyanyi bareng, bisa nari bareng, bisa. Iya. Yang penting kita kelarin dulu pandeminya, sehat dulu, hilangin dulu COVID-nya, baru deh kita nyanyi-nyanyi lagi, ketemu lagi, bareng Bang Iwan di dimanapun itulah seluruh Indonesia gitu kan. Amin. Amin. Ya ini mungkin pertanyaan terakhir nih Om. Ya. Setelah 1601 ini bakal ada apa nih dari Bang Iwan? Bakal ada apa? Ya saya sebagai penyanyi ya saya nyanyi terus gitu. Paling enggak ini nanti malam nih saya ada Iwan Fals Musika kan, ada ngalor ngidul. Saya setiap hari ngalor ngidul tuh setiap hari Rabu jam 8. Itu saya satu lagu nyanyi sambil cerita dikit tentang apalah gitu, tentang lagu itu. Terus kalau hari Jumat sama Senin itu saya dongeng cerita-cerita Nusantara, cerita rakyat Nusantara di Iwan Fals Official. Ya kan kita banyak cerita dari zaman dulu gitu. Sayang kalau hilang gitu ya. Saya cuma berusaha untuk membacakan kembali. Siapa tahu itu menjadi inspirasi buat teman-teman yang suka cerita dengan cerita-cerita kita sendiri dari Sabang sampai Merauke, cerita Nusantara itu. Jadi Senin Jumat jam 4 sore sama Jumat jam 4, Senin malam ya. Terus yang Rebo itu ngalor ngidul, saya nyanyi. Kadang-kadang di office saya di luar ini suka nyanyi juga gitu. Tapi yang pasti itu Jumat Senin saya cerita dongeng itu, cerita rakyat. Dan yang nyanyi Rebo itu di Iwan Fals Musika ngalor ngidul. Jadi kalau memang pengen dapat informasi atau komunikasi dengan saya ya di situ. Ya dalam seminggu ada 3 kali sebenarnya. Mantap. Tuh buat fansnya Om Iwan jangan lupa tonton terus aksi Om Iwan mendongeng dan menyanyi. Ada 3 kali seminggu loh, lumayan banyak loh. Dan tentunya juga tungguin terus karya-karya Om Iwan selanjutnya. Ya udah pas banget 5.30 nih Om. Thank you udah mau join bareng Hai Online di Instagram Live. Terima kasih Alvin, Hai juga. Hai. Sukses terus buat Om Iwan dan keluarga, sehat-sehat terus Om. Ya, sama-sama Alvin. Terima kasih. Siap. Thank you ya. Salam, oi. Oi.